warahmatullahi wabarakatuh. Dear Principal of SMK Pembangunan Racitan Mr. Lukalis, may respected teacher of SMK Pembangunan Racitan and my beloved college, today I stand before you all to talk about literacy in Indonesia. Let me share some brief thoughts on the topics we will discuss today. Literacy is a reflection of the progress of a nation. However, there are still big challenges when it comes to literacy in our country. Some of the literacy challenges in Indonesia include low interest in reading among the public, lack quality and affordable reading materials, and limited access to education. This challenge not only affects individual development but also the progress of a nation as a whole. First of all, the low interest in reading among the public is a major concern. The culture of reading is not yet fully embedded in everyday life. So, we need to encourage a culture of literacy in the community. Not only that, the lack of quality and affordable reading materials is an obstacle in improving literacy in Indonesia. Many people do not have access to adequate books, either due to economic factor or the limited availability of reading materials in their area. In addition, access to education remains limited, especially in remote and marginalized areas. There is a literacy gap between urban and rural areas. Many children do not have adequate access to school and other educational resources and therefore have limited opportunities to develop their literacy skills. Therefore, there is a need for serious effort to equalize educational opportunities across Indonesia. Ladies and gentlemen, although the challenge is great, it does not mean that we do not have solutions. As individuals, we can start by encouraging people to read, discussing books, and promoting awareness of the importance of literacy in everyday life. In addition, non-governmental organizations, the government, and the private sector also have an important role to play in addressing this issue. Programs such as book subsidies for low-income communities and the establishment of community libraries in remote areas can be concrete steps in providing the availability of quality reading materials. Last but not least, the role of parents in shaping reading habits in children is also a key factor in improving literacy in Indonesia. Parents need to be actively involved in providing encouragement and positive example of reading activities so that children can grow into individuals who love to read and have strong literacy skills. Ladies and gentlemen, literacy is an important investment for the future of our nation. Improving literacy in Indonesia is not an easy task. We all have a role to play in this effort as individuals, families, and communities. Let us together commit to building a strong and knowledgeable society so that it can contribute maximally to nation building. I am confident that we can overcome this challenge and lead Indonesia to a brighter future. Thank you for your attention and support. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Nusantara Bapak Wahyu Saputra MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Nusantara, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Dalam kesempatan pada siang hari ini,
kita bersama-sama membahas satu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu literasi. Hadirin yang saya muliakan, literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis. Akan tetapi, literasi adalah fondasi dasar dari kecerdasan sebuah bangsa. Literasi adalah kemampuan untuk memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Di era informasi seperti sekarang, literasi bukan lagi pilihan, akan tetapi melainkan kebutuhan. Namun, bagaimana kondisi literasi di Indonesia saat ini? Data dari berbagai studi internasional menunjukkan bahwa tingkat literasi Indonesia masih berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Apakah hal ini berarti anak-anak Indonesia tidak cerdas? Tentu tidak. Kita punya potensi yang besar. Kita punya generasi muda yang kreatif, penuh semangat, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Namun, potensi ini akan sia-sia bila tidak dibarengi dengan kebiasaan dan budaya literasi yang kuat. Hadirin yang saya banggakan, permasalahan literasi di Indonesia bersifat kompleks. Banyak anak-anak yang belum memiliki akses buku yang layak, terutama di daerah pelosok-pelosok. Perpustakaan sekolah sering kali minim koleksi. Belum lagi tantangan dari gempuran media sosial dan konten digital yang kadang justru mengalihkan perhatian anak dari bacaan yang bermanfaat. Maka dari itu, kita perlu melakukan gerakan bersama. Gerakan literasi tidak hanya dibebankan pada guru, sekolah, atau pemerintah saja. Literasi adalah tanggung jawab kita semua. Orang tua harus menanamkan kebiasaan membaca di rumah. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang mendorong anak untuk gemar membaca dan berpikir kritis. Pemerintah juga harus menjamin ketersediaan fasilitas literasi yang memadai. Dan kita, sebagai individu, harus bisa menjadi contoh dalam mencintai ilmu pengetahuan. Selain itu, penting juga untuk memperluas makna akan literasi. Literasi hari ini tidak hanya literasi baca tulis, tetapi juga literasi digital, literasi finansial, serta literasi akan sains. Disinilah pentingnya pembelajaran sepanjang hayat agar masyarakat yang literat terbuka terhadap perubahan dan mampu menyaring informasi dengan bijak. Hadirin sekalian, mari kita bayangkan Indonesia di masa depan. Sebuah bangsa yang warganya gemar membaca, mampu berpikir kritis, bijak dalam menyerap informasi, dan kreatif dalam berkarya. Sebuah bangsa tidak hanya akan kaya mengenai sumber daya alam, akan tetapi juga kaya akan ilmu pengetahuan dan ide-ide besar. Semua itu bisa kita capai jika kita membangun budaya literasi yang kuat mulai dari sekarang. Saya ingin mengajak kita semua untuk mulai dari langkah kecil, satu buku, satu hari, satu kebiasaan. Ajak anak membaca sebelum tidur, sediakan pojok baca di dalam rumah, dan jadikan kegiatan membaca sebagai gaya hidup. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Hadirin yang berbahagia, akhir kata, marilah kita bangkitkan semangat literasi sebagai gerakan nasional. Karena hanya dengan masyarakat yang literat, kita bisa membangun Indonesia yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing tinggi di mata dunia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.